Cina merupakan Tiongkok punya penduduk Cina yaitu daratan Tiongkok. Dalam Tiongkok, Ternyata Tiongkok sendiri terjadi di Tiongkok. Tiongkok selama Tiongkok Tiongkok atau Tiongkok bisa Tiongkok. Tiongkok secara resmi bernama Pembangunan Tiongkok digital. Tiongkok telah mempertahankan dipimpin oleh Xi Jinping sebagai presidennya. Tiongkok, Tiongkok, Tiongkok. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar nama Tiongkok dalam berbagai inovasi dan teknologi. Tiongkok sendiri merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Salah satu contohnya dalam hal impor barang-barang elektronik dan teknologi. Pada tahun 2024, total impor Indonesia dari Tiongkok mencapai 21,34 miliar US dollar. Indonesia sendiri dalam penyediaan barang elektronik dan digital masih memerlukan impor dari berbagai negara. Salah satunya adalah Tiongkok. Kalau kita lihat data ini, artinya peluang untuk kerjasama dengan negara-negara produsen barang elektronik dan teknologi masih sangat besar. Produk-produk asal Tiongkok saat ini telah menguasai pasar Indonesia. Salah satu contohnya adalah produk seperti ponsel yang telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau. Baru-baru ini, Presiden Jokowi mengumumkan angka impor ponsel dari Tiongkok mencapai 1,95 miliar US dollar per tahun 2023. Beberapa merek ponsel Tiongkok yang populer di Indonesia antara lain Huawei, Lenovo, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Meizu, dan OnePlus. Apakah kamu sangat penggunanya? Indonesia sendiri telah lama menjalin kerjasama dengan Tiongkok di bidang sains, teknologi, dan inovasi, atau disingkat dengan STI. Salah satu contohnya adalah PT UBC Medical Indonesia Tbk. Perusahaan ini ditunjuk sebagai distributor alat-alat kesehatan berdasarkan Letter of Authorization dari prinsipal-prinsipal produsen bioteknologi dari negara-negara maju. Salah satunya adalah Tiongkok. Sansure Biotech Inc. adalah perusahaan Tiongkok yang memperoleh Letter of Authorization. Perusahaan ini menjadi pemasok alat-alat kesehatan ke Indonesia dan telah memberikan banyak manfaat ke seluruh daerah-daerah di Indonesia. Selain itu, ada banyak perusahaan seperti Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC yang menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan tol Medan Kuala Namu yang 90% dananya berasal dari investasi Tiongkok melalui Bank Exim China. Tiongkok juga merupakan negara dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Baru-baru ini, dalam pertemuan bilateral Indonesia-Tiongkok di Jenewa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi juga berharap Tiongkok dapat mendukung pengembangan digitalisasi di daerah terlama Indonesia. Hal ini disampaikan kepada Wakil Menteri Perindustrian dan Teknologi Informasi Republik Rakyat Tiongkok, Shan Zhongde, pada 27 Mei lalu. Tiongkok juga banyak berinvestasi dalam teknologi Fifth Generation atau 5G sebagai bagian dari upaya modernisasi dan urbanisasi. Nah, ngomongin soal Tiongkok, teknologi dan inovasi dari negeri tirai bambu ini memang sudah sejak dulu dikenal dunia, seperti kertas, kompas, grup mesiu, dan banyak lagi. Nah, berarti Tiongkok punya peran penting dong dalam penyediaan barang-barang elektronik dan teknologi yang dibutuhkan Indonesia. Kerjasama Sains, Teknologi, dan Inovasi atau STI dan investasi Tiongkok dalam teknologi 5G dapat menjadi peluang dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Kalau menurut kalian gimana? Saya mau tahu pendapat kalian.